Hai semuanya, jumpa lagi dengan The Audio. Cerita rakyat, mitos di setiap negara tentunya selalu ada dan sangat tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat. Bahkan, masyarakat percaya dan meyakini adanya mitos tersebut. Urban legend atau mitos ini kebanyakan berkaitan dengan horor, misteri, ketakutan, humor, atau bahkan kisah moral. Tak jarang kisah-kisah misteri urban legend sangat menyeramkan. Salah satunya urban legend yang berasal dari kota Cina. Di kota Cina ada tradisi yaitu tradisi bulan hantu yang merupakan bulan lunar ketujuh di mana orang Cina percaya bahwa hantu dilepaskan dari neraka untuk berkeliaran di dunia selama 1 bulan. The Audio telah merangkul kisah menyeramkan yang berasal dari Cina. Yang pertama, bus nomor 375. Kisah horor bus 375 di Beijing berawal saat tengah malam tanggal 14 November 1955. Konon ceritanya, bus ini sering mengantarkan penumpang hingga tengah malam di Beijing. Namun, pada suatu hari, tiba-tiba dilaporkan bus itu menghilang. Perlu waktu 3 hari pencarian sampai di mana bus itu ditemukan. Ternyata, bus tersebut tenggelam di sebuah waduk yang jaraknya 100 km dari tujuan akhirnya di Xiangshan. Dan di dalamnya ada 3 jasad yang sudah tidak bernyawa, sopir, kondektur, dan 1 penumpang tanpa identitas. Yang lebih mengerikan, saat polisi membuka tangki bensin tersebut, ternyata berisi darah. Kisah kedua berasal dari kolam teratai. Dikisahkan ada pasangan muda yang sedang memandu kasih. Mereka berencana ingin melarikan diri dari asrama dan menikah. Mereka mengatur waktu dan tempat untuk bertemu. Mereka berjanji akan bertemu saat tengah malam di samping kolam teratai. Gadis itu tiba tepat waktu, namun setelah menunggu lama, laki-lakinya ternyata tak kunjung datang. Ketika gadis itu pulang ke asrama, dia terkejut melihat pacarnya sedang bersama gadis lain yang tak lain adalah temannya sendiri. Gadis itu berlari dan kembali lagi ke samping kolam teratai sambil menangis tiada henti. Ia merasakan kecewa, sakit, putus asa, menjadi satu semua bergabung. Kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meloncat ke dalam kolam teratai. Sejak peristiwa itu, dikabarkan sering muncul seorang gadis misterius dengan tubuh yang pucat. Semenjak saat itu, di Chungchi ada aturan yang tidak tertulis, yang dimana jika hendak ke kolam teratai atau melewati kolam teratai, jika melihat seorang gadis, jangan melihatnya, atau menjawab pertanyaan si gadis tersebut. Jika tidak ingin, hidupmu akan bahaya. Kisah yang ketiga yaitu sop buntut. Wow, jadi lapar ya kalau ngomongin sop buntut. Apalagi hujan-hujan begini. Maknyos. Namun, sop buntut dalam cerita Cina ini berbeda. Wah, berbeda kenapa? Begini, di mana seorang anak muda yang sering menerima sop buntut dari pacarnya. Mereka tinggal satu asrama, namun kamar mereka terpisah, di mana si perempuan tinggal di lantai atas dan laki-laki tinggal di lantai bawah. Setiap malam, si perempuan suka membuat sop buntut untuk pacarnya dengan cara menggantung sop tersebut pada tali yang kemudian diturunkannya ke jendela kamar pacarnya. Sop yang dibuat perempuan tersebut guna untuk menyemangati pacarnya sedang belajar. Wow, so sweet ya. Maklumlah, pada zaman tersebut belum ada handphone. Suatu hari, dia memutuskan untuk menemui pacarnya, namun laki-laki itu tidak menemukan gadis tersebut. Dan teman-teman gadis itu memberitahunya bahwa pacarnya sudah meninggal beberapa hari sebelumnya karena sakit mendadak. Wah, kasihan sekali ya. Laki-laki itu sangat terkejut, sedih, dan berduka. Kemudian dia bertanya, "Lantas, siapa yang setiap malam yang masih memberikan sop buntut?" Nah guys, kira-kira si abang trauma nggak ya makan sop buntut setelah buatan sosok hantu? Nah, itulah kisah urban legend dari Cina. Mungkin masih banyak lagi cerita perkotaan dari Cina, dan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar.
Ya, sekian cerita dari The Audio. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Bye bye.